Semesta sudah berkali-kali memperingatkan kita soal energi yang kita pancarkan kepada dunia. Hari ini saya ingin mengajak kamu memahami hukum semesta. Jangan lakukan ini kalau mau hidup berlimpah. Tonton videonya sampai selesai. Saat saya duduk terdiam setelah hari panjang yang melelahkan, saya bertanya dalam hati, adakah celah yang terlewat dalam usaha ini? Keringat dan air mata seakan menunggu tanda yang tak kunjung datang. Bisa jadi rahasia kelimpahan bukan terletak pada kerja keras semata, tetapi pada cara kita berinteraksi dengan semesta. Sekarang mari duduk sejenak dan renungkan. Hukum semesta sudah memperingatkan kamu. Jangan lakukan 7 poin ini kalau mau hidup berlimpah agar kamu mampu menyetel ulang langkahmu. Yang pertama, menolak bersyukur. Saya pernah mendengar cerita seorang teman saya yang setiap hari berangkat kerja dengan langkah berat. Ia bekerja di kantor yang terasa monoton, menerima gaji yang selalu terasa pas-pasan, dan menyaksikan rekan-rekannya kerap membanggakan pencapaian finansial mereka. Setiap pulang, ia mengeluh panjang tentang beban hidup yang tak kunjung ringan. Tanpa disadari, rasa syukurnya pada pekerjaan yang memberinya kehidupan pun terkubur di balik keluhan demi keluhan itu. Suatu pagi ketika sambil menunggu antrean kopi di kafe langganannya, ia melihat sepasang suami istri lansia yang menunggu giliran dengan sabar. Meskipun fisik mereka sudah renta, senyum dan ucapan terima kasih mereka terdengar tulus kepada barista yang melayani. Momen sederhana itu menyadarkan bahwa masih banyak karunia kecil yang sering terlewat, yaitu kesehatan untuk beraktivitas, rekan kerja yang mendukung, dan atap yang melindungi. Sejak saat itu, ia mulai menuliskan 3 hal yang ia syukuri sebelum memulai kerja. Meski gaji belum berubah signifikan, rasanya beban di dada perlahan terangkat. Pekerjaan yang dulu terasa monoton kini dipandang sebagai ladang belajar, dan setiap tantangan menjadi kesempatan untuk tumbuh. Coba renungkan, apakah kamu pernah terjebak dalam daftar kekurangan sehingga lupa bersyukur atas apa yang sudah ada? Saatnya mengubah lensa kehidupan ini dan membuka hati pada setiap karunia kecil yang semesta kirimkan. Yang kedua, terjebak perbandingan. Mari kita lihat perjalanan hidup Malala Yousafzai. Sebagai seorang aktivis pendidikan yang memperjuangkan hak anak perempuan, Malala pernah merasa terperangkap dalam perbandingan dengan tokoh-tokoh besar yang lebih dulu dikenal di dunia. Ketika ia mulai berbicara tentang pendidikan untuk perempuan di Pakistan, ia sering merasa apa yang dilakukan tidak cukup besar. Ia membandingkan dirinya dengan para aktivis yang lebih berpengalaman, merasa memperjuangkannya tak akan sebesar mereka. Namun ketika Malala ditembak karena perjuangannya, ia menyadari satu hal penting, yaitu membandingkan diri dengan orang lain hanya akan menghalangi langkahnya. Malala memilih untuk fokus pada misinya tanpa memikirkan siapa yang lebih hebat. Dari titik itulah ia semakin berani untuk melanjutkan perjuangannya dan akhirnya menjadi simbol global untuk pendidikan anak perempuan. Dari kisah ini kita belajar bahwa perbandingan hanya akan melemahkan semangat kita. Fokuslah pada jalan yang kamu pilih dan hargai setiap langkah kecil yang kamu ambil. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam perbandingan dengan orang lain? Bagaimana jika sekarang kamu mulai menghargai perjalananmu sendiri tanpa membandingkan dengan siapapun? Yang ketiga, mengabaikan intuisi. Ada sebuah kisah tentang sebuah organisasi non-profit yang berjuang untuk memberdayakan komunitas dengan memberikan pelatihan keterampilan. Selama bertahun-tahun mereka berusaha keras mengikuti pola yang sudah ada, hanya untuk melihat hasil yang stagnan. Mereka seringkali menerima masukan dari berbagai pihak, dari pendonor hingga mitra kerja, dan mencoba mengimplementasikan semua ide yang diberikan. Namun ada sebuah suara kecil dalam hati beberapa anggota tim yang merasa bahwa mereka harus kembali fokus pada kebutuhan dasar komunitas yang mereka layani, bukan karena mengikuti standar atau metode yang sudah mapan. Suatu hari, salah satu anggota tim yang lebih senior menyadari bahwa mereka telah terlalu banyak mendengarkan orang lain dan kurang mendengarkan suara hati mereka sendiri tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh komunitas tersebut. Intuisi mereka mulai berbicara dengan lebih jelas. Kenapa tidak kembali ke dasar, mendengarkan langsung dari mereka yang membutuhkan, dan merancang solusi yang lebih relevan dengan kondisi mereka? Tim ini akhirnya memutuskan untuk kembali ke akar masalah dan mulai percakapan yang lebih intim dengan komunitas yang mereka bantu. Mereka mengadakan sesi dialog terbuka dengan para penerima manfaat dan mendengarkan langsung apa yang mereka rasakan. Dari percakapan tersebut, mereka menemukan bahwa bukan hanya pelatihan keterampilan yang dibutuhkan,
tetapi juga dukungan emosional dan pembinaan untuk membangun kepercayaan diri. Mereka akhirnya menyesuaikan program mereka dengan memberikan pelatihan yang lebih terarah dan mencakup aspek-aspek psikologis yang penting. Dalam waktu singkat, mereka mulai melihat perubahan yang signifikan. Bukan hanya dalam angka partisipasi, tetapi juga dalam dampak positif yang lebih nyata di komunitas. Dari kisah ini, kita belajar bahwa meskipun banyak saran dan ide yang datang dari luar, seringkali intuisi kita yang terdengar seperti suara kecil justru memberi petunjuk yang sangat berharga. Mengabaikan intuisi dapat menyebabkan kita terfokus pada hal-hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya. Ketika kita berani mendengarkan suara hati, kita membuka kemungkinan untuk menemukan solusi yang lebih tepat dan berdampak lebih besar. Pernahkah kamu merasa bahwa keputusan besar yang kamu ambil ternyata kurang sesuai dengan apa yang seharusnya? Apakah kamu sering merasa ragu, tapi tetap melanjutkan karena tekanan dari luar? Coba pikirkan, apakah ada intuisi dalam dirimu yang perlu didengarkan lebih dalam? Dan langkah apa yang bisa kamu ambil jika kamu memberi lebih banyak ruang untuk suara hati dalam hidup dan pekerjaanmu? Yang keempat, kurang memberi tanpa menghitung. Salah satu tokoh yang pemikirannya sangat relevan dalam konteks memberi tanpa menghitung adalah Mother Teresa, seorang biarawati Katolik yang dikenal luas karena dedikasinya dalam membantu orang miskin dan orang-orang yang menderita di Kalkuta, India. Beliau meyakini bahwa tindakan memberi tidak hanya berfokus pada materi, tetapi juga pada cinta dan perhatian yang diberikan tanpa pamrih. Dalam banyak kutipannya, Mother Teresa menekankan pentingnya memberi dengan hati yang tulus tanpa berharap imbalan apapun. Mother Teresa berkata, bukan seberapa banyak kita memberi, tetapi seberapa banyak cinta yang kita masukkan dalam memberi. Bagi beliau, memberi bukanlah soal jumlah, melainkan ketulusan hati yang mendasarinya. Ia percaya bahwa setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan penuh kasih memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada tindakan yang dilakukan dengan perhitungan atau sekedar untuk mendapatkan sesuatu kembali. Pemikiran Mother Teresa sangat menginspirasi bagi kita yang seringkali merasa enggan memberi karena takut kehilangan atau tidak mendapatkan balasan yang setimpal. Beliau mengajarkan kita bahwa memberi tanpa mengharapkan imbalan justru membuka jalan untuk menerima kelimpahan dalam bentuk yang lebih luas. Ketika kita memberi dengan sepenuh hati, kita akan merasakan kedamaian dan kepuasan yang tidak bisa diukur dengan materi. So, pernahkah kamu merasa cemas memberi sesuatu karena takut tidak ada yang kembali kepadamu? Bisa jadi kamu pernah ragu membantu orang lain karena berpikir, apa untungnya buat saya? Cobalah untuk memberi dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan. Dan lihatlah bagaimana hidup kamu bisa berubah. Ketika kamu memberi dengan cinta, semesta akan membalas dengan cara yang jauh lebih indah daripada yang kamu bayangkan. Yang kelima, tidak berani melangkah. Salah satu tren besar yang belakangan ini berkembang adalah kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dan gerakan menuju ekonomi hijau. Semakin banyak individu, perusahaan, dan bahkan negara yang mulai berpikir tentang bagaimana cara mereka dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan hidup, dari penggunaan energi terbaru hingga tren beralih ke produk yang ramah lingkungan. Masyarakat kini semakin sadar bahwa langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa membawa perubahan besar bagi dunia di masa depan. Tren ini memberikan kesempatan yang luar biasa bagi mereka yang berani untuk mengambil langkah pertama, meskipun terasa menakutkan. Banyak usaha kecil atau bahkan individu yang memulai perjalanan mereka dengan memanfaatkan bahan ramah lingkungan atau mengembangkan ide-ide inovatif yang mendukung keberlanjutan. Misalnya, semakin banyak orang yang beralih ke gaya hidup lebih minimalis, menggunakan produk yang lebih tahan lama, dan mulai memikirkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang mereka buat. Namun, perubahan ini juga seringkali menemui ketakutan dan keraguan. Banyak orang yang merasa bahwa untuk memulai usaha ramah lingkungan, mereka perlu modal besar atau teknologi yang canggih. Padahal perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Dengan memilih untuk membeli produk yang lebih ramah lingkungan, atau bahkan mulai membuat perubahan kecil dalam gaya hidup sehari-hari, kamu bisa menjadi bagian dari tren besar ini. Dengan langkah kecil itu, kamu bisa mengubah pola pikir dan akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Pernahkah kamu merasa ragu untuk membuat perubahan karena takut gagal atau merasa tidak cukup berpengalaman? Apakah kamu sudah mulai mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan kamu?
Dan apakah kamu siap mengambil langkah kecil menuju kehidupan yang lebih berkelanjutan? Jika tidak, inilah saatnya untuk berani mengambil langkah kecil. Karena setiap keputusan kecil yang kamu buat hari ini dapat membantu menciptakan dunia yang lebih baik dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah. Yang keenam, terlalu fokus pada apa yang tidak bisa kita kontrol. Cobalah bayangkan seekor semut yang bekerja keras sepanjang hari untuk mengumpulkan makanan. Dia terus bergerak, menghindari rintangan demi rintangan tanpa henti. Namun suatu hari hujan deras datang begitu tiba-tiba, menghancurkan hampir seluruh persediaannya. Sang semut merasa sangat tertekan dan cemas. Dia bisa saja menyerah, berpikir bahwa usahanya sia-sia karena alam seakan-akan menghalangi setiap langkahnya. Namun semut ini tidak larut dalam rasa frustasi. Dia mengingat bahwa meskipun hujan itu di luar kendalinya, dia masih bisa memilih untuk melanjutkan hidupnya. Alih-alih fokus pada hujan yang telah merusak persediaannya, semut itu mulai mencari cara baru untuk bertahan. Dia mulai mencari tempat yang lebih aman untuk menyimpan makanan dan mencari sumber daya baru yang bisa membantunya bertahan lebih lama. Dalam setiap langkah yang dia ambil, semut itu menerima kenyataan bahwa hidup memang penuh dengan ketidakpastian, tetapi selalu ada kesempatan untuk beradaptasi dan terus maju. Cerita semut ini bisa kita ambil sebagai contoh untuk hidup kita sendiri. Seringkali kita merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa kita ubah, seperti krisis ekonomi atau perubahan besar yang datang begitu cepat. Kita berfokus pada masalah besar itu, merasa cemas dan tak berdaya. Namun apakah itu berarti kita harus berhenti atau menyerah? Tidak. Seperti semut yang memilih untuk terus beradaptasi dengan keadaan, kita pun bisa memilih untuk fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Seperti bagaimana kita merespon situasi tersebut dan langkah-langkah apa yang bisa kita ambil untuk memperbaiki keadaan. Kamu bisa saja pernah frustasi ketika dunia di sekitarmu terasa tidak berpihak. Tapi jika semut yang kecil itu bisa menemukan cara untuk bertahan dan berkembang meskipun banyak hal di luar kendali, mengapa kita tidak? Mengambil langkah besar, beradaptasi dan bergerak maju dengan bijaksana itulah kunci untuk keluar dari stagnan dan menghadapi tantangan hidup dengan penuh harapan. Yang ketujuh, takut untuk memulai. Buku The War of Art karya Stephen Pressfield mengajarkan kita tentang perlawanan terbesar yang sering muncul ketika kita berusaha memulai sesuatu yang baru, yaitu rasa takut dan keraguan diri. Salah satu kutipan yang paling mengena adalah, perlawanan akan memberitahumu apa saja untuk menghalangimu melakukan pekerjaanmu. Ia akan berbohong, memalsukan, menipu, merayu, menekan, memaksa. Perlawanan sangat licik. Ia akan mengambil berbagai bentuk, entah itu suara dalam kepalamu, teman yang berniat baik, atau bahkan cuaca yang buruk. Perlawanan akan mengatakan bahwa kamu tidak cukup baik, bahwa kamu akan gagal. Perlawanan adalah pembohong. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa ketakutan untuk memulai seringkali bukanlah hal yang nyata, melainkan rintangan yang kita buat sendiri dalam pikiran. Ketika kita merasa takut untuk memulai sesuatu yang besar, seperti mengejar karir impian, memulai usaha, atau melakukan perubahan hidup, ketakutan itu semakin menjadi tembok penghalang yang harus kita lewati. Namun, sebenarnya, ketakutan itu justru tanda bahwa kita sedang berada di jalan yang benar menuju perubahan besar. Apakah kamu sering merasa ragu untuk memulai sesuatu karena takut gagal? Rasa takut itu normal, tapi jangan biarkan ia menghalangimu untuk bertindak. Ingat, setiap langkah kecil yang kamu ambil meskipun penuh ketakutan akan membantumu lebih dekat pada impianmu. Semesta selalu memberi ruang bagi mereka yang berani mencoba, meski dengan langkah pertama yang penuh keraguan. Jangan biarkan ketakutan menahanmu. Bergeraklah, meski perlahan, karena langkah pertama adalah kunci menuju perubahan besar yang kamu inginkan. Sekarang coba renungkan sejenak, sudahkah kamu menghargai setiap karunia kecil dalam hidupmu? Terkadang kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain, merasa tidak cukup atau merasa hidup kita tidak sesuai dengan harapan. Padahal semesta selalu memberi petunjuk, tapi kita seringkali terlalu sibuk mengejar hal-hal yang tampaknya lebih besar atau lebih sempurna. Seperti yang pernah dikatakan oleh Albert Einstein. Ada dua cara untuk hidup, yaitu satu, seolah-olah hidup ada keajaiban, yang lainnya seolah-olah segala sesuatu adalah keajaiban. Apakah kamu sudah cukup menyadari keajaiban kecil yang ada di sekitarmu? Kadang kita terlalu sibuk pada hal-hal yang kita inginkan hingga melupakan apa yang sebenarnya telah kita miliki. Coba dengarkan hati kecilmu.
Apa yang sebenarnya kamu cari dalam hidup berlimpah? Kelimpahan tidak selalu datang dalam bentuk materi atau kesuksesan besar, tapi dalam bentuk kedamaian, kebahagiaan, dan rasa syukur terhadap apa yang sudah ada. Apa yang kamu syukuri hari ini? Bagikan di kolom komentar dan bantu sebarin pesan ini kepada teman-temanmu. Like video ini jika kamu merasa terinspirasi, dan jangan lupa untuk subscribe agar kami bisa terus berbagi semangat positif denganmu.